Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Kalau misalkan kita lihat chart di heatmap ini, makin banyak ya orang yang peduli dengan narasi AI, banyak yang akhirnya punya mind share dan merhatiin, karena ya kalau kalian lihat di Twitter banyak banget pokoknya yang ngomongin crypto AI, token AI yang digoreng sama memes, pokoknya semua hal yang berbau AI yang ada di pasar crypto tuh bener-bener lagi diperhatiin banget, bahkan mengungguli kategori memes sama yang kategori biasa lainnya di pasar crypto. Nah, tapi sebelum kita bahas ya, karena kan di video sebelumnya itu saya udah bikin ya tentang AI goreng token memes. Mungkin untuk yang tertarik dengan fenomena belakangan ini beberapa minggu terakhir, kalian bisa tonton itu dulu karena di situ udah dikasih konteks dan backgroundnya kayak gimana. Nah, terus di sana kan kita udah janjiin tuh kita bakal bahas tentang teknologi AI yang lebih menarik sebenarnya yang ada hubungannya sama kripto, dan kita bakal jawab 2 pertanyaan. Di episode yang sekarang kita bakal jawab 1 pertanyaan dulu, yaitu kenapa AI butuh kripto atau teknologi blockchain. Pokoknya kenapa harus ada versi AI yang desentral. Nah, kemudian yang kedua, ini di episode lain, nanti kita bakal bahas tentang komponen teknologinya. Ada apa aja yang berhubungan sama kripto dan gimana kira-kira kita bisa punya peluang untuk investasi. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita mulai kita kasih background dulu ya, dasar-dasar tentang AI, Artificial Intelligence. Itu kecerdasan artificial kayak apa sih? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya dari contoh-contoh kayak ChatGPT gitu, model saat ini bisa dibilang kayak bocil yang jenius. Jadi masih bocil tapi ada kejeniusannya. Cuman dia kayak caper tapi memang ada bakatnya. Dan istilahnya itu kenapa bilang gini, karena masih prematur, belum sadar dia itu punya batasan. Mereka bisa nih hafal seluruh internet, bisa. Tapi mereka belum paham ada yang namanya reversal curse istilahnya. Dan ini adalah kalau dia dilatih, di training, kalau A adalah B, dia nggak bisa belajar kalau ternyata B itu adalah A. Jadi contoh nih dibilang kayak Prabowo adalah Presiden Indonesia ke-8. Kalau ditanya siapa Presiden Indonesia ke-8, nggak bisa dia jawab Prabowo, kecuali dia memang bisa googling terus ngelihat informasi di internet dan lain-lain. Tapi dengan reversal curse ini, kalau yang dilatih A adalah B, gagal paham kalau B itu adalah A. Nah, model dari yang bentuk awalnya ini memang masih primitif, dan bisa dibilang primitif tapi ada kecerdasan alien. Seolah-olah dia jenius dan punya potensi yang luar biasa. Dan teknologi yang memungkinkan AI ini memang lagi bertumbuhnya tuh eksponensial banget. Dan kalau misalkan kita ngeliat report dari GPT-4-nya OpenAI, itu sebenarnya ada pertumbuhan eksponensial yang kalau hukum skalanya itu bener-bener bisa semakin meningkat, bener adanya, maka secara teori makhluk artificial ini bakal segera mengungguli tugas apapun. Jadi manusia bakal jadi spesies pertama yang melahirkan penggantinya mereka sendiri. Dan seperti manusia, AI itu punya sifat fundamentalnya. Jadi sama aja kalau itu dari ChatGPT yang pertama sampai yang keempat sampai yang berikutnya, ada satu hal yang sama. Kayak manusia kan, meskipun kita semua berbeda-beda, tapi ada satu hal yang sama. Kita butuh tidur, kita butuh minum, butuh makan, ada kebutuhan dasar yang konstan. Sejak dari zaman dahulu agraria sampai sekarang teknologi modern. AI pun sama, ada fundamentalnya. Dan sistem AI itu punya 3 properti yang tidak akan berubah setidaknya dalam waktu dekat. Yang pertama, sifatnya AI itu stokastik. Nanti kita jelasin. Yang kedua, AI itu butuh sumber daya yang intensif. Terus yang ketiga, AI itu lolos Turing test. Turing test ini demonstrasi kecerdasan seperti manusia. Nah, sifat-sifat 3 ini bisa mengganggu kita, nasib kita di masa depan gitu kan. Istilahnya banyak yang terancam pekerjaannya dan lain-lain. Tapi, itu bisa dipecahkan masalahnya. Nah, masalah 3 fundamental AI itu sebenarnya alat-alatnya bisa dibantu sama kripto. Itulah kenapa kita bikin video ini. Nah, kripto punya 3 properti yang bakal membantu fundamental AI itu tadi. Jadi seimbang, jadi nanti nggak terlalu ekstrim ke sisi yang buruk aja. Tapi kita bisa cari best of both worlds. Nah, yang dari 3 fundamental AI tadi, kalau di sisi kripto, yang AI-nya stokastik, kriptonya bisa bantu. Karena kripto sifatnya deterministik. Ini kita jelasin juga nanti. Yang kedua, karena AI itu butuh resource yang intensif, kripto bisa mengundang modal yang banyak banget, hyperkapitalis. Terus yang ketiga, karena AI itu lolos demonstrasinya bisa sama kayak kecerdasan manusia, nah kripto itu bisa jadi penyeimbang karena tidak perlu percaya sama manusia sebenarnya. Tinggal percaya sama kode aja, program, code is law.
Oke, kita mulai dari yang pertama ya. AI itu stokastik dan bakal dibantu sama kripto karena sifatnya kripto tuh deterministik. Nah, yang pertama ini maksudnya gini. Jadi kritikus-kritikus AI itu nyebutnya kayak burung beo. Karena mereka tuh ada benernya. Jadi dalam beberapa tingkat, model AI itu cuman bisa meniru bahasa manusia secara probabilistik. Nah, probabilistik ini artinya dia ada jumlah data teks yang besar banget. Terus mereka konsumsi semua data-data teks itu, terus akhirnya mereka prediksi kata berikutnya apa. Jadi mereka cuman kayak nyari pola. Jadi ini bagus sih, karena mereka artinya kan terpaksa belajar. Mereka harus membiasakan diri sama dunianya manusia. Cuman untuk memprediksi paragraf berikutnya dari sebuah buku, itu dia bener-bener harus punya konteks, background, wawasan, insight sama yang udah kita alami sejak kita hidup. Dan untuk memprediksi puisi, misalkan stanza puisi berikutnya itu apa, itu harus bisa paham, mengapresiasi linguistik atau sastra dan emosi manusia. Dan itu yang masih belum mereka bisa. Dan dalam prosesnya, AI itu akhirnya jadi cuman kayak nerima informasi, mereka kompres jadi pola. Hasil kompres yang ada polanya itu akibatnya membuat mereka seolah-olah mereka tuh kreatif. Dan kalau misalkan kalian tahu, ada yang sempat menang award nih, penghargaan gambar, padahal gambar AI ini dari Midjourney, ini teater di opera spesial. Dan walaupun bisa tampak kreatif untuk seni, tapi ini hasil dari remix jutaan gambar yang sudah ada. Makanya kontroversial kan kalau di industri seni sama para seniman artis gitu, kontroversial banget. Dan itu udah ada banyak banget pelatihan data dan dia cuma remix aja. Jadi sebuah adonan baru istilahnya. Jadi bukan inovasi dari nggak ada jadi ada, dari 0 jadi 1, enggak. Itulah kenapa meskipun bisa baca setiap makalah sains di seluruh internet, AI masih belum bisa menghasilkan penemuan saintifik baru kayak manusia. Dan jadi artinya apa dong? Apakah AI nggak secanggih itu? Kalau canggih, apa yang bisa dilakukan dan apa yang nggak bisa dilakukan? Nah, ini ada video menarik dari Palantir. Jadi AI itu ada di titik tengah yang dibilangnya itu AI LLM itu nggak bisa berpikir secara algoritmis. Di satu sisi algoritmis itu bentuk komputasi yang pokoknya presisi, nggak ada yang ambigu. Nah, kalau di sisi lain kayak manusia berpikir secara kreatif dan itu banyak yang ambigunya, penuh ambiguitas. Nah, LLM itu atau AI itu ada di titik tengah. Dan ini titik yang aneh karena dia ya pokoknya nggak algoritmis banget tapi nggak berpikir kayak manusia juga. Dan titik tengah ini yang buat kita pusing. Kok bisa sih AI itu hafal sama seluruh internet, seluruh data, bisa menghasilkan karya seni yang kayak tadi sampai menang penghargaan, tapi gagal dalam hal dasar kayak contohnya aritmatika. Katanya pinter, katanya cerdas. Nah, itu karena performanya berat sebelah dan ada ketidakpastian, jadi perusahaan-perusahaan masih ragu untuk integrasiin AI. Dan dia bilang akhirnya ya cuma jadi kayak chatbot aja, bot untuk chatting aja yang ramah gitu kan, akhirnya dipakai. Istilahnya kayak customer support secara general dulu. Nah, Syam Sankar ini CTO-nya Palantir dan dia itu bagian analoginya LLM atau AI itu sama aja kayak cuaca. Jadi waktu pertama kali manusia prediksi cuaca ya di pertengahan tahun 1800-an itu kita pikir bisa prediksi gerhana yang berikutnya. Dan kita pikir setelah dapet nih matematikanya, kita bisa tahu pasti cuaca di lokasi tertentu 100 tahun dari sekarang kita bisa tahu. Dan sekarang kita paham kalau ternyata bukan gitu cara kerjanya cuaca. Kalau astronomi ya ada matematikanya. Kita bisa tahu pasti kalau misalkan nih gerhana terpanjang dalam 10.000 tahun terakhir nanti itu ada di tahun 2186. Itu kita bisa tahu karena ada sifat kalkulusnya, ada matematikanya. Tapi kalau cuaca kita nggak bisa, kita cuma bisa bilang kayak mungkin hari ini hujan, mungkin besok mataharinya terik. Jadi bener-bener cuman didominasi sama ada errornya, ada kemungkinan, probabilitasnya. Jadi emang sifatnya cuaca itu secara fundamental acak, random, tidak menentu. Nah, kalau kita ngelihat ke belakang memang ya ketahuan banget sih ya, AI itu cocok kalau memang buat bot untuk chattingan sebelum AI itu dipakai untuk mobil. Nah, ini ada scene dari film Leave the World Behind. Menurut saya recommended, kalau pengen nonton silahkan nonton di Netflix. Ini salah satu scene-nya dimana kalau lagi anggap nih kita AI lagi chattingan bot,
itu nggak apa-apa, karena percakapan yang random itu malah asik daripada ngobrol hal yang topiknya sama berulang kali, itu membosankan. Nah, sifat AI itu berguna kalau soal itu. Tapi kalau randomnya AI itu dimasukin ke mobil, mesin seberat 1 ton lebih gitu kan, ribuan kilogram, dan hal yang random dikit aja, itu bakal jadi musibah. Jadi mobil yang nyetir sendiri itu perlu prediksi yang harus presisi banget. Kalau enggak, ada sedikit aja yang random, musibah. Itu mesin ngebut 1000 kilogram gitu kan, 1 ton. Jadi bener-bener kita lebih ngelihat kalau jadi bot untuk chattingan ya udahlah nggak masalah, tapi kalau dimasukin ke mobil butuh training, data dan segala macam yang luar biasa intensif sampai bertahun-tahun lamanya. Dan caranya untuk mengatasi ini ya harus dikasih lingkungan yang deterministik, karena AI kan tadi sifatnya kayak burung beo ya, stokastik. Nah, kalau dikasih lingkungan yang deterministik dia bisa, contohnya game ya, game itu selalu jadi tempat untuk uji coba model baru, karena AI itu tempat dia kalau mainan game, permainan itu unggul banget, bahkan sampai bisa mengalahkan performa manusia. Dan ini ada salah satu video dari channelnya AI di Meta, itu ada salah satu program mereka yang namanya Cicero, AI pertama yang bisa berpikir strategis kayak manusia, dan itu dia ngasih tahu kalau AI itu udah berkali-kali ngalahin manusia. Ada contoh yang pertama, Deep Blue IBM itu ngalahin Grandmaster catur Garry Kasparov tahun 1997, kalah dia catur. Terus 2016 ada yang main Go, Lee Sedol, itu juga dikalahin sama AI yang namanya AlphaGo DeepMind. Terus ada juga AI yang berhasil mengalahkan pemain top yang profesional mainan poker di tahun 2019. Dan si Cicero Meta ini juga dibilang katanya bisa mencapai performanya kayak manusia. Jadi udah bisa diplomasi, udah bisa melakukan strategi yang harus ngobrol sama banyak orang, menganalisis data apa segala macam. Jadi kalau ngomongin games, ngomongin hal-hal yang deterministik, AI itu jago. Karena arti deterministik itu adalah cuman ada jumlah terbatas untuk kita bisa melangkah. Anggap nah kayak catur gitu kan. Kalau catur kan raja cuman bisa gerak antara 1 dari 8 cara. Nggak ada lagi cara ke 9, 10 dan yang lain-lainnya. Jadi bisa diprediksi. Dan kalau di dunia nyata itu banyak banget hal-hal yang tidak terbatas, bener-bener random. Anggap nih kalau misalkan kalian lagi nyetir ya kan, apalagi perilaku driver atau ridernya itu kayak di Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara lain kayak Vietnam katanya lebih parah lalu lintasnya. Itu sangat tidak bisa diprediksi. Bayangin aja ada skenario gitu kan. Kalau misalkan mungkin kalian juga pasti sering ngalamin ini. Kalian lagi di belakang kendaraan, terus ada yang di depan itu ngasih tanda tangan. Bukan tanda tangan, ngasih ngelambai gitu kan. Kadang kalian bingung kan, itu maksudnya ngelambai suruh berhenti karena ada yang mau nyebrang biar nggak nabrak, atau ngelambai itu karena ngasih tahu oke, duluan salip aja. Dan driver di mobil depan kalian itu untuk bisa tahu sinyalnya sebenarnya suruh kalian berhenti atau suruh kalian maju, itu gampang buat manusia. Kita udah terbiasa, kita udah ngerti gitu kan, lagi pengen nyalip, misalkan ada tangan dan ternyata mau kendaraan berhenti, kita ngerti, oh ini berarti ada yang mau nyebrang, hati-hati jangan nyalip nanti nabrak. Tapi kalau misalkan AI itu nggak bisa, mustahil untuk dia bisa mengerti emosi dan maksud orang lain. Atau bisa aja ngasih tangan tuh malah jari tengah lagi marah, ngamuk atau gimana. Jadi kita bisa merasakan kalau orang lain itu lagi marah atau dia lagi sabar, lagi ngasih jalan. Tapi kalau di AI itu belum ada yang kayak di manusia kita bisa telepati gitu kan, yang nggak melibatkan suara. Dan itu benar-benar hampir mustahil untuk jadi sebuah data yang bisa di-training ke AI. Jadi kemungkinannya tuh nggak terbatas banget. Artinya driver tuh bisa ngasih sinyal apapun, benar-benar AI butuh bisa baca isi otak driver lain. Dan hal yang mudah untuk manusia itu biasanya hal yang masih belum dipecahkan untuk problem-problemnya AI. Oke, keren. Terus gimana nih hubungannya sama kripto? Nah, sifat yang pertama ini, kalau di kripto, code is law istilahnya ya. Jadi nggak ada kemungkinan lain, cuman ada kode yang udah jadi hukumnya. Udah di programnya gitu, ya udah itu yang terjadi. Kripto itu menawarkan sifat deterministik untuk AI yang kayak burung beo, yang stokastik. Nah, bayangin nih, kripto tuh kayak catur. Tapi kalau di sistem keuangan tradisional itu kayak persimpangan yang berbelit-belit. Alasannya kenapa saya bilang gitu, karena kalau di kripto setiap gerakan tuh kita tahu karena cuma ngikutin kodenya aja. Tapi kalau di sistem tradisional ada banyak banget aturan dan regulasi yang ngikut perasaan. Kalau pejabatnya atau yang petahana lagi ngerasa vibes-nya good gitu kan, lagi
moodnya bagus, lagi ngerasa kayak gimana ya, peraturan bisa mengarah ke hal yang lebih positif. Kalau dia lagi nggak enak, dia sensitif, dia apa, contohnya kayak video Gary Gensler nih deh, berbulan-bulan dia nolak ETF Bitcoin. Sekalinya dikasih perintah dari pengadilan, oke deh disetujuin. Nggak ada hal yang pasti gitu loh, nggak ada panduan kayak hukum berubah-ubah terus, interpretasinya gonta-ganti terus. Jadi sistem keuangan tradisional bener-bener ngikutin feeling orang yang punya wewenang, punya jabatan. Sedangkan kalau di kripto enggak. Kalau dibilang ini, ya ini. Kalau A, ya A, B, ya B. Jadi bayangin aja kalau misalkan Alice mau kirim $100 ke Bob. Si Alice minta bantuan AI. Tolong dong kirimin $100 ke Bob. AI punya dua opsi. Kalau di jalur keuangan tradisional, kalau AI pilih ini, dia harus lewatin interface bank yang dirancang manusia. Dia harus lewat prosedur autentikasi yang dibuat bukan untuk AI. Terus dia mungkin harus verifikasi, nanti ngobrol sama agen CS, customer support. Atau cara alternatifnya dia bisa aja sih minta otomatis tapi harus izin akses API ke banknya si Alice sebelum bisa ngirim uangnya itu. Ngobrol lagi sama CS. Itu pokoknya hal yang mudah buat kita, tapi rumit untuk sistem AI. Kalau lewat jalur kripto, kebalikannya. Kalau di kripto gampang banget. Pokoknya cuma tinggal transaksi sesuai jumlahnya berapa, alamatnya kemana, tanda tangan pakai kunci privatnya Alice, udah selesai. Prosesnya sama sekali tidak melibatkan manusia, 100% udah ada kodenya. Setelah Alice setujui transaksi, AI nggak perlu minta izin lagi untuk bisa transaksi transfer peer-to-peer. Dan itu nggak perlu autentikasi, nggak perlu ngobrol sama agen CS, nggak perlu minta akses API. Jadi bener-bener hanya dengan kripto, cuman perlu baca dan nulis kode. Jadi itu yang ditawarkan untuk menyeimbangkan sifat pertama dari sebuah AI. Dan kerennya udah ada contoh yang bisa dilakuin. AI yang melakukan ini udah ada, cuman ya memang prosesnya pasti belum sampai full. Karena yang namanya teknologi baru nggak mungkin langsung memecahkan setiap masalah sekaligus. Dan GPT-4 itu kalau ngeliat contohnya kayak OpenAI udah bisa ditanyain skor pertandingan olahraga. Disuruh ngubah data Excel udah bisa. Menyesuaikan feedback udah bisa. Untuk ngasih respons yang lain-lain, analisis segala macam bisa. Jadi nggak apa-apa, awalnya belibet dulu, tapi nanti pada akhirnya kita menuju ke fokus yang mudah sekali untuk manusia dan bahkan untuk agent AI itu sendiri yang kalau memang nanti bakal jadi cerdas banget, bahkan nggak disuruh manusia, bisa melakukan hal dengan sendirinya, bikin ekonomi apa segala macam secara digital. Ada proyek di Solana Dialect namanya, yang dia bertaruh katanya teks itu bakal jadi interface yang universal. Dia bertaruh AI pasti bakal semakin meningkat penggunaannya. Dan contoh Dialect, kalau misalkan kalian udah ngikutin video Solana belakangan ini, yang dia yang bantu bikin action sama blinks. Dan taruhan mereka adalah pengguna itu bakal minta lebih banyak cara untuk bisa interaksi dengan kripto secara lebih manusiawi. Jadi taruhannya blockchain itu bakal jadi lingkungan yang dibutuhkan AI karena lebih intuitif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah poin bahwa AI itu intensif banget datanya. Dan kalau kripto bisa menawarkan hyperkapitalis, modal yang luar biasa liquid dan efisien. Nah, ini kita jelasin kalau misalkan ada yang udah pernah nonton film Dune, mungkin tahu di planet gurun Arrakis gitu kan, yang mengontrol spice, rempah-rempahnya. Itu bakal mengontrol alam semesta. Sampai perang bertarung bener-bener dalam 2 film itu, atau yang baca bukunya, rempah itu sangat kuat. Bahkan seseorang bisa melihat sekilas ke masa depan hanya dengan dosis yang cukup. Dan di planet air yang kayak bumi ini, rempah-rempah kita tuh bisa dibilang kayak komputasi. Jadi yang mengontrol komputasi, komputer, itu bakal mengontrol galaksi ini. Istilahnya gitu, nerdnya. Nah, cuman nggak seperti rempah-rempah di Dune, komputasi itu nggak bisa diambil dari tanah. Ini sumber daya multidimensional yang butuh beberapa input. Kita butuh energi, energinya harus banyak banget lagi, berlimpah. Kita butuh semikonduktor yang canggih, chip yang benar-benar sangat-sangat performan. Dan ketiga, kita butuh data yang luar biasa tidak terbatas. Dan semua sumber daya ini sangat terbatas supply-nya. Kalau AI terus bertumbuh eksponensial, kita bakal kekurangan 3 resource ini, ya, energi, chip, semikonduktor, sama data. Dan pertanyaan utamanya adalah seberapa jauh masyarakat bumi itu pengen ngelontorin duit untuk kemajuan AI, untuk mengejar yang katanya penemuan terakhir. Berapa nilai mesin yang katanya kayak mesin dewa ini. Nah, untuk AI coba aja deh kita hitung bayangan angkanya. Kalau ini udah ada beberapa yang ngitung, dan kalau kita bisa ngitung mendanai 10.000 kali lipat deh kenaikan skala GPT-4, mungkin nanti bakal jadi GPT-5 atau GPT-6, itu sebelum nyentuh 1% PDB dunia.
kalau dibilang 1% PDB dunia kayak banyak banget uang, nggak apa-apa. Sepanjang sejarah kita udah ngeliat banyak banget kok bubble dunia itu ngelontorin duit untuk hal-hal ke teknologi yang tidak transformatif. Contohnya di tahun 1847 ada investasi ke rel kereta Inggris yang memuncak sampai 7% malah PDB negaranya mereka, bukan cuma 1%. Terus yang satu lagi ada bubble kayak Telkom crash namanya nih. 5 tahun setelah Undang-Undang Telekomunikasi 1996, perusahaan Telkom investasinya tuh bener-bener sampai 500 miliar dolar, hampir 1 triliun kalau nilai zamannya sekarang disesuaikan nama inflasi. Jadi untuk meletakkan kabel fiber optik, untuk nambah saklar, untuk membangun jaringan yang wireless atau nirkabel. Jadi AI pada tingkat dasarnya itu bikin kecerdasan lebih terjangkau. Dan kalau kecerdasan ini awal dari inovasi atau produktivitas, berapa nilainya? Nggak yakin ada yang tahu. Tapi ya setidaknya kalau dari 2 orang yang membagikan pandangan, salah satunya Masayoshi Son, dia sih pikir nilainya 100 miliar dolar. Kalau Sam Altman dari OpenAI berpikir nilainya 7 triliun dolar. Iya, triliun bukan miliar lagi. Dan itu angka yang sangat besar ya, 7 triliun dolar. Artinya apa untuk kripto? Artinya tuh gini, ini hubungannya ke kripto untuk yang poin kedua. Kalau saat ini di kripto nih ya, pasarnya masih kecil banget lah di sistem keuangan global. Market cap kripto yang cuma 2 triliun, 3 triliun itu kecil banget dibandingin sama 109 triliun kalau saham global. Terus ada pasar utang itu paling gede banget, pokoknya derivatif 307 triliun dolar. Jadi kalau mau cari pasar modal untuk mendanai segede yang diminta Masayoshi Son sama Sam Altman tadi, kripto bahkan nggak muncul di radar. Cuman yang membuat kripto menarik itu bukan ukuran yang sekarang, tapi potensi ukurannya di masa depan. Dengan insentif, kripto tuh bisa menggerakkan sumber daya yang masif banget. Nggak percaya? Kita lihat yuk. Mining Bitcoin, contohnya nih, 500 exahash per detik yang menurut laporan dari ARK Invest. Daya komputasi ini melampaui gabungan komputer-komputer yang super tersebar di seluruh dunia. Dan nggak ada perusahaan atau negara yang bisa bersaing dengan jaringan yang terdistribusi secara global kayak Bitcoin. Jadi dengan meningkatkan koordinasi ekonomi, kripto tuh membuka yang namanya tadi hyperkapitalisme. Jadi kripto tuh kayak tahap akhir dari kapitalisme, di mana semua pasar tuh liquid banget, sangat liquid, sangat efisien. Dan sama kayak internet mendorong popularitas komunikasi, kripto bakal mendorong ledakan finansialisasi. Jadi AI yang haus banget, lapar banget sama resource, sumber daya, butuh supply baru, itu sama aja kayak saran rencananya Sam Altman butuh 7 triliun dolar tadi. Ya meningkatkan skala AI bakal jadi upaya besar-besaran nih secara global kita peradaban manusia. Proyek Depin di kripto, ini yang udah kita bikin ya, ada videonya Narasi 2004 tentang Depin. Nah proyek Depin kripto ini bisa membantu mendorong ada supply baru yang bisa masuk ke pasar. Caranya lewat insentif token. Jadi walaupun narasinya baru, dan Depin yang di sini kita bahasnya proyek-proyek yang baru yang fokusnya di Solana, itu sebenarnya konsep yang bukan baru. Konsep yang bahkan kalau kita bayangin Bitcoin itu aja sebuah proyek Depin sebenarnya. Karena ada infrastruktur fisiknya dan itu desentral. Begitupun dengan Ethereum, Depin juga. Dan jaringan apapun yang punya koordinasi memberi insentif infrastruktur secara fisik di dunia nyata, itu proyek Depin. Jadi teorinya AI itu bisa interaksi sama Depin karena ada cara yang tadi dibutuhin kan. Tadi butuh energi, butuh chip, butuh data. Sebelum nyalain komputer, kita butuh listrik. Dan itu butuhnya banyak banget. GPT-3 itu makan listriknya sebanyak 120 rumah di Amerika Serikat setiap tahun. Bayangin setiap tahun rumah di Amerika Serikat 120 jumlahnya untuk GPT-3. Dan itu masih latihan datanya doang, belum kalau ngeluarin output inference-nya atau hasilnya. Dan hasil kesimpulannya tuh kadang lebih dari 90% menggunakan listrik untuk model GPT-3 itu. Dan penggunaan listrik AI itu bakal naik terus. Permintaannya tuh bakal semakin membuat orang-orang kayak Elon Musk aja sampai khawatir loh. Dia tahun lalu nih 2023 di konferensi ini dia nyuruh perusahaan untuk siap-siap. Karena dia bilang, saya tekanin lagi nih ya, saya bilang butuh lebih banyak listrik gitu katanya Elon Musk. Jadi dia bilang seberapapun kalian pikir kita butuh listrik, butuh lebih banyak dari itu. Saya yakin dan kita butuh ini secepat mungkin. Itu kata Elon Musk tahun lalu. Dia bilang katanya kita butuh 3 kali lipat beban listrik dari yang kita punya sekarang. Dan mungkin jumlah 3 kali lipat ini kita bisa lihat terjadi sekitar tahun 2045an katanya.
soal pertumbuhan eksponensial memang berlawanan sih sama orang-orang yang pikirnya suka ngeremehin. Jadi Elon Musk sendiri udah ngerasa demand-nya itu permintaannya jelas banget kita butuh. Dan energi kripto yang lewat Depin tadi itu benar-benar bisa desentral karena memungkinkan orang-orang untuk misalkan nih punya panel surya di rumah, punya solar, punya baterai, itu bisa nyuplai energi ke tangan-tangan yang kayak individu. Jadi sama aja kayak komputer yang dipunya sebagian besar keluarga sekarang, mungkin nanti di setiap rumah pada punya panel surya, terlepas dari ya ribetnya dan sulitnya di Indonesia, bahasan lain waktu sih. Tapi jutaan orang tuh bisa ngasilin uang dari listrik mereka. Sama aja kayak modelnya kripto. Aktor-aktor desentral di seluruh dunia bisa kontribusi ke jaringan energi bersama. Dan itu bisa dalam bentuk mata uang fiat, mau kripto ya silakan. Pokoknya itu uniknya deh. Bisa distribusi secara lebih meluas. Dan kalau kita ngeliat contoh kayak Helium ya, Depin yang ngasih paket seluler $20 per bulan. Helium nih di Amerika Serikat udah mengurangi risiko-risiko Depin secara signifikan. Karena dia udah menjawab pertanyaan, mungkin nggak ya? Pertanyaan itu udah terjawab. Sekarang cuma tinggal skala jaringannya bisa ditingkatin nggak? Karena masih belum banyak proyek kripto yang memecahkan isu energi. Dan mungkin karena regulasi, mungkin karena solar, baterai juga industrinya kan masih muda sebenarnya. Jadi gitu. Untuk input berikutnya, kalau yang tadi pertama energi, yang kedua itu chip. Dan chip ini mungkin yang paling berkembang ya di AI crypto, paling banyak proyeknya itu hubungannya sama chip. Dan tesisnya simpel karena yang meneliti AI, researcher itu nggak bisa dapat GPU yang cukup. Dan salah satu cara untuk mencukupi permintaannya lewat crowdsourcing. Dan proyek Depin kayak Akash, Genshin, IO.net, dan lain-lain tuh ada banyak. Itu bukan nama yang kebayang di pikiran saya aja, tapi bukan daftar lengkap. Ini nanti kita bakal bahas ya di episode berikutnya. Macam-macam komponen teknologi AI, tapi intinya ini berusaha untuk mendorong lebih banyak chip untuk masuk ke pasar AI yang butuh banget, lapar, haus sama AI. Dan saingannya kita tuh biasanya memang sama kayak Amazon Web Service atau Microsoft Azure, karena dalam skala ekonominya bener-bener lebih kompetitif banget dibandingin sama Web2. Bahkan sampai engineer dari Twitter X aja luar biasa terkesima gitu kan dengan kualitasnya. Dan itu untuk chip. Pokoknya nanti kita bahas lebih lanjut deh. Tadi energi, chip, terus yang terakhir ya data, input terakhir. Dan selama ada listrik sama chip, ada komputasi. Cuman kalau nggak punya data, nggak berguna. Sama aja kayak kita berlayar tanpa pakai angin. Dan data ini yang paling unik sih, karena perusahaan AI itu menganggap data sebagai rahasia perdagangan. Itulah kenapa ada pembeli tidak bernama yang mengeluarkan uang jutaan dolar untuk set data paten, untuk hak milik. Dan kalau kita ngomongin soal pertanyaan miliaran atau triliunan dolarnya mungkin ya, itu set data apa sih yang paling berharga? Karena kan kalau kita lihat proses sebelum training AI itu ya, dia kan udah scraping data di seluruh internet. Jadi kemungkinan besar data yang udah online, ada di internet, ada di dunia digital, itu udah dibaca sama ChatGPT. Tapi set data yang offline, yang ada di luar internet, itu biasanya belum dibaca sama ChatGPT. Jadi misalnya data kayak kesehatan atau keuangan. Jadi kripto itu bisa bantu untuk monetisasi set-set data privat kita itu yang hak milik pribadi. Dan contohnya aja kayak chart di sini ya, program self-driving, setir mandirinya Tesla. Itu jadi studi kasus untuk data yang katanya dianggapnya langka. Tesla itu udah ngumpulin jutaan kilometer untuk self-driving. Berdasarkan laju dari April tahun lalu, Tesla itu mungkin sekarang udah deket sama 1 miliar kilometer nyetir otomatis. Dan Tesla pun masih belum mencapai otonomi self-driving yang level 5. Untuk yang pengen tahu level-level otonomi self-drivingnya itu bisa nonton videonya Clio Abram nih. Saya seneng banget, salah satu channel favorit saya, terutama program Huge If True, karena bahas tentang teknologi masa depan secara meluas, apa yang bikin kita optimis dan excited banget. Dan itu dia bahas di situ perbedaan otonomi kendaraan yang bisa nyetir sendiri. Ada level 1 sampai level 5. Dan Tesla pun dengan semua data tadi yang udah mereka training itu masih belum loh nyampe ke level 5. Dan itu artinya ya masih banyak yang perlu dipelajarin, kayak gestur-gestur driver manusia di perempatan, contoh-contoh yang tadi udah saya bahas di awal. Jadi ya itu, caranya ada banyak sih. Ada cara yang pakai algoritma yang kayak black magic, kayak seni hitam istilahnya, untuk meneliti dan melatih AI itu. Tapi pendekatan yang lebih belak-belakannya ya kayak ya udah brute force aja, udah lemparin data sebanyak-banyaknya deh ke sebuah model AI.
Dan selama sistem AI itu kewalahan, ada kayak proyek-proyek yang Depin tadi saya sebutin, contohnya juga kayak Hivemapper, itu kan memetakan dunia kayak Google Maps. Itu menerjang masalah ini dengan cara yang unik. Cuman ya masih awal sih kita untuk bisa monetisasi data-data offline yang hak milik pribadi kita yang harusnya privat. Nah, poin terakhir untuk menutup itu adalah AI itu lebih manusia dari manusia. Ini contohnya di film Blade Runner ya. Film Blade Runner itu ada perusahaan yang namanya Tyrell Corp. Itu konglomerat yang merancang bikin replikan. Replikan ini kayak android yang sangat canggih sampai kalian nggak bisa bedain dari manusia. Dan motonya mereka tuh katanya lebih manusia dari manusia. Jadi ChatGPT pun itu bisa lebih manusia dari manusia. Makanya hampir mustahil untuk bedain kalian tuh lagi ngobrol sama manusia atau lagi ngobrol sama chattingan bot AI. Bahkan ada yang sampai jatuh cinta dipikir ngobrol sama cewek di internet padahal ternyata cuma AI. Dan pertamanya masalah ini spesifik untuk teks aja, cuman chattingan atau teks kayak soal-soal di sekolah guru SMA sama dosen-dosen kuliahan yang akhirnya jadi kelabakan, jadi korban karena nggak tahu kalau ternyata yang jawab kuis atau ujian atau apa itu bukan manusia, bukan murid atau mahasiswa-mahasiswinya, tapi ternyata AI. Cuman sekarang bukan hanya soal teks, tapi soal gambar juga. Kayak coba deh, dengan peluncuran Sora OpenAI, lebih banyak orang tuh kesulitan bedain manusia dari mesin. Coba deh tonton video-video dari Soranya OpenAI. Kalau kalian tunjukin ke anak kecil, atau tunjukin ke orang tua, bisa nggak mereka coba tanya, ini nyata apa enggak? Sadar nggak mereka? Atau mereka nggak paham kalau ternyata ini cuman AI, dipikir terjadi beneran di dunia nyata. Dan saya sendiri sering ngeliat sih di Instagram Reels itu banyak banget yang kayak ada gambar bayi lucu gitu kan di komentar, lucu banget bayinya apa segala macam, padahal cuman AI. Untuk kita yang terbiasa bedain tahu, tapi kalau ngasih ke anak kecil atau orang tua yang mungkin belum terbiasa, mereka bakal mengira ini kejadian di dunia nyata padahal cuman AI aja. Jadi kita hidup di dunia kayak post reality, pasca realita, di mana orang nggak tahu yang online itu sebenarnya hal yang nyata atau cuman simulasi. Jadi kita bisa punya dua opsi, kita mau nyerah aja udah deh ngaku kalah tunduk deh di hadapan Lord AI, atau kita nantang, kita bikin sistem yang seimbang antara AI dan manusia. Karena AI bisa menggembarkan internet kalau sampai nggak bisa dibedain dari manusia. Dan contohnya kayak ini ya, kalian pasti sering kan suruh captcha ini, suruh milih nih yang masuk di dalam kotak itu kendaraan atau bukan gitu. Dan kadang suka ada yang nyerempet dikit sama garisnya aja kita khawatir kan, dan itu untuk mendeteksi kalau kita manusia. Kalau nggak lama lagi rata-rata bot dan AI itu bisa kayak manusia, gimana cara nanti Google, Facebook, Twitter, medsos itu bertahan hidup, dimana mereka merajalela. Jadi satu-satunya cara internet bisa bertahan hidup lawan AI yang canggih itu adalah dengan mengadopsi bentuk identitas digital yang baru. Dan kalau enggak ya yang diuntungkan nanti tuyul-tuyul sibil GPT-nya aja. Dan identitas digital nanti bakal jadi topik yang menarik karena kalau kita bandingin sama dunia nyata, banyak orang nggak punya identitas, nggak punya KTP. Di negara-negara juga KTP, paspor, sistemnya formatnya beda-beda. Jadi nanti di video berikutnya kita bakal ngomong tentang masalah-masalah proof of humanity, identitas digital. Gimana bedain AI sama bedain manusia dan perannya kripto di sana. Mungkin kita bakal bahas tentang Worldcoin, kita deep dive di update terbarunya juga kali ya. Itu kayaknya bakal seru. Jadi untuk menutup, kesimpulannya kalian tadi udah lihat ya 3 fundamental isu dengan AI dan 3 solusi yang ditawarin sama kripto. Itulah kenapa menjawab pertanyaan kok AI butuh kripto. Nah, akan datang hari dimana nanti manusia tuh bukan lagi spesies yang paling cerdas di bumi. Itu kalau untuk yang optimis banget, percaya banget sama masa depan, ya mungkin kita udah di titik itu, mungkin kita cuman belum sadar aja. Ini ada chart yang menarik dari satu artikel terakhir. Jadi yang penting itu ada perubahan hebat di depan mata kita, dan kita itu bisa ngerasainnya kok. Teknologi itu makin dipercepat, sci-fi yang ada di film-film tuh mungkin bisa jadi kenyataan di masa hidup kita sekarang. Tapi itu ada biayanya, dan biayanya dari 3 topik yang kita bahas tentang masalah AI itu bisa jadi solusinya dengan 3 hal yang ditawarkan sama kripto. Untung aja ada orang-orang cerdas yang menawarkan solusi. Oke guys, sekian dari video hari ini, agak lebih panjang, tapi kalau misalnya kalian nikmati, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe. See you di next episode. Oke, cheers!